Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Difusi adalah berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Nah, yang pertama kita masukkan air yang dingin ke dalam gelas yang sudah disediakan. Lalu yang kedua, dimasukkan air panas ke dalam gelas yang disediakan juga. Lalu setelah itu, masukkan 1 sendok kopi ke dalam gelas yang berisi air dingin. Lalu masukkan juga ke dalam gelas yang berisi air panas. Setelah itu, kita tunggu beberapa menit, selebih kurang 30 menit, lalu baru bisa kita lihat hasilnya. A few moments later. Nah, dari hasil ini dapat kita lihat di air panas dan pada kopi air dingin itu memiliki karakteristik yang berbeda, di mana kopi yang diseduh dengan air dingin itu sulit terlarut dan akan membentuk endapan. Nah, sedangkan kopi yang di air panas itu akan lebih mudah terlarut. Hal ini membuktikan bahwa difusi yang terjadi di air panas lebih cepat daripada difusi yang terjadi pada air dingin. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, pada praktikum osmosis ini, yang pertama, masukkan air dingin ke dalam gelas yang telah disediakan dan masukkan juga air panas ke dalam gelas yang sudah disediakan. Setelah itu, potong timun menjadi 2, potong hanya 2 saja. Lalu selanjutnya kita potong kentangnya, karena itu untuk di air dingin dan di air panas. Nah, sudah selesai kita potong timun dan kentangnya, maka kita ukur diameter kentang dan timun tersebut sebelum dimasukkan ke air yang air garam dan air biasa.
Siap selesai memotongnya, lalu kita masukkan garam 1 sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Lalu kita aduk sampai garamnya merata. Setelah garamnya merata, lalu baru kita masukin kentang dan timun yang telah dipotong tadi. Setelah itu masukkan juga kentang dan timun ke dalam gelas yang berisi air biasa. Nah, jika kita ingin melihat hasilnya, maka kita tunggu dengan beberapa menit, kurang lebih 20 menit. Setelah itu bisa kita melihat hasilnya. Twenty minutes later. Nah, setelah 20 menit kemudian kita baru bisa melihat hasilnya. Nah, dapat kita ukur kembali diameter pada timun yang ada di dalam air garam. Nah, hasilnya pada air garam diameternya lebih mengecil dan timun tersebut menjadi menciut. Nah, kita ukur diameter pada kentang yang ada di air garam. Nah, setelah diukur, pada air garam diameternya lebih mengecil dan kentang pun menjadi menciut sama seperti timun akibat adanya terjadi osmosis di air garam tersebut. Lalu yang kedua, kita akan mengukur diameter pada timun yang ada di air biasa atau air dingin. Nah, timun tersebut ukuran diameternya menjadi lebih besar dan mengeras. Nah, kita akan mengukur diameter kentang pada air biasa. Setelah diukur, diameter kentang itu agak membesar dan mengeras karena itu adanya osmosis yang berpindah dari luar. Inilah hasilnya. Inilah hasil praktikum saya. Nah, dalam video dapat disimpulkan, jadi kentang dan timun yang direndam dengan air garam dan direndam dengan air biasa, maka hasilnya akan berbeda. Pada kentang dan timun yang direndam dengan air garam, dia akan mengecil karena perpindahan air dari dalam keluar.
Sedangkan diameter kentang dan timun yang direndam dengan air biasa hasilnya agak membesar karena air masuk atau berosmosis ke dalam kentang dan timun tersebut. Sorry, it's DJ.